Sesampainya di rumah, Savana langsung disambut tangisan Asam. Dengan segera, Savana memeluk dan menenangkan putranya. Dalam perjalanan tadi, Savana sudah menebak Asam akan menangis karena saat terbangun tidak ada Mami di sampingnya. Butuh waktu berjam-jam untuk menenangkan Asam sampai tangisannya mereda. Dari jam 1:30 siang sampai jam 5 sore, baru Asam mau melepas pelukan dari Savana. Setelah itu, Dario menemani Asam mandi, itu pun dengan bujukan. Dario harus memakai kostum Naruto, anime Jepang kesukaan Asam. Memang banyak maunya si bocil ini. Untung sayang kalau enggak sudah Dario serahkan pada anggota Akatsuki. Sementara Savana bergegas menuju ke dapur membantu Helen menyiapkan makanan untuk nanti malam. Ma? Iya? Helen menoleh. Kok kesini? Asam gak nangis kamu tinggal? Enggak Ma, Asam lagi mandi sama dedinya. Helen mengangguk-angguk. Ini yang kurang apa ya Ma? Aku mau ikut bantu-bantu, ucap Savana sambil menatap bahan-bahan makanan yang ada di dapur. Gak usah, biar Mama sama bibi-bibi saja yang masak. Kamu duduk aja. Helen memegang pundak Savana dan mendudukkan di kursi dekat meja makan. Jika tidak dipaksa seperti ini, Helen yakin Savana akan tetap membantu memasak karena merasa tidak enak. Kamu baru ke dokter kan tadi? Terus gimana hasil pemeriksaannya? Tanya Helen saat ingat sekitar jam 1 tadi Dario membawa Savana ke dokter dengan alasan Savana sakit. Seketika Savana merasa sudah membohongi Helen. Tidak sepenuhnya bohong karena Savana memang benar-benar ke dokter. Hanya saja bukan dokter umum tapi dokter kandungan. Kok diem? Sakit apa? Semoga tidak parah. Kalau kamu kenapa-napa, Dario dan Asam pasti sedih. Aku gak sakit apa-apa kok Ma. Dokter cuma bilang aku kelelahan dan harus banyak istirahat. Obat yang dokter beri pun hanya vitamin, jadi bukan penyakit serius. Nah kan, sudah dibilang dokter istirahat dan kamu masih ingin ikut membantu memasak. Kamu mau sakit semakin parah, omel Helen. Enggak Ma, ya udah diem aja. Savana mengangguk pasrah. Savana tahu Helen sudah berubah baik, tapi tetap saja wajah judes dan nada suara juteknya membuat Savana deg-degan agak takut. Kamu lapar enggak? Mau Mama ambilin sesuatu? Tanya Helen. Enggak Ma, aku enggak lapar. Nanti kalau aku lapar aku ambil sendiri. Ya udah diem aja di sini, atau enggak lebih baik kamu ke kamar saja dan berbaring di sana biar nanti malam lebih fresh. Kalau mama kamu datang dan melihat wajah kamu pucat, bisa-bisa mama kamu mengamuk dan menghancurkan rumah ini, terus membawa paksa kamu pulang. Savana tersenyum samar. Aku gak akan pulang kemana-mana Ma. Ini rumahku, rumah ternyamanku bersama Mas Dario dan Asam. Jawaban Savana membuat Helen senang. Sampai tanpa sadar tangannya terangkat dan mengusap rambut Savana. Beberapa detik kemudian Helen terkejut dengan tindakannya sendiri, lalu segera menarik tangan. Helen berdeham. Ya udah, mau ngapain lagi di sini? Sana ke kamar aja, ketus Helen. Semakin dia gugup semakin ketus suaranya. Iya mah. Savana pun tak kalah gugup dan bergegas meninggalkan dapur. Sambil berjalan menuju ke kamar Savana, mengusap rambut di bagian yang tadi diusap oleh Helen. Rasanya seperti jatuh cinta saja, deg-degan dan gugup. Pukul 19, Asam, Savana, Dario, Helen, Anthony sudah berkumpul di pekarangan taman dekat kolam renang. Savana sengaja memilih outdoor agar suasananya lebih fresh, apalagi ditemani semilir angin dan cahaya cerah sang rembulan. Desember musim hujan, tapi malam ini langit terlihat cerah dan bintang-bintang bertabur indah di atas sana. Langit pun ikut tersenyum, ikut bahagia merasakan kebahagiaan Savana sekarang. Kebahagiaan yang sangat layak dia dapatkan setelah sekian banyak tangisan yang selalu dia sembunyikan di balik topeng senyuman. Sekarang
Savana tidak perlu lagi pura-pura tersenyum bahagia karena sekarang dia benar-benar bahagia. Mami, lihat ini, ada banyak makanan. Iya sayang. Azam menggandeng tangan Savana menuju ke meja panjang yang tertata rapi yang berisi banyak makanan. Nanti disinilah mereka akan makan malam bersama. Masakan mami yang mana? Azam mau makan masakan mami aja atau mami yang masak semua ini? Savana merasa tak enak melihat sorot mata berharap putranya. Seperti biasa, Azam pasti selalu ingin makan masakannya. Secinta itu Azam pada masakannya. Seandainya ada pizza, makanan kesukaan Azam, dan Savana hanya memasak sayur bening, Azam akan tetap makan sayur bening buatannya Meskipun Azam tidak menyukai sayur. Azam masih kecil, tapi Azam tahu bagaimana cara menghargainya. Si kecil ini akan selalu menjadi kebanggaan Savana. Maaf ya sayang, di sini nggak ada masakan mami. Soalnya tadi mami agak kurang enak badan. Oh gitu ya, nggak apa-apa mami. Terus gimana sekarang keadaan mami? Mami masih merasa sakit. Mami sudah sembuh melihat putra tampan mami yang seceria ini sakit. Mami langsung hilang. Savana mencapit pipi Azam dengan tangan kiri, sementara tangan kanannya mengacak rambut Azam. Savana bahagia sekali melihat senyum ceria Azam di hari ulang tahunnya, meskipun tanpa Azura. Seminggu menjelang ulang tahun Azam, Savana sudah was-was dan takut Azam justru semakin sedih karena mengingat Azura di hari ulang tahunnya. Tapi ternyata Azam bahagia. Syukurlah, lega sekali rasanya. Ih mami, rambut Azam jadi berantakan. Oh maaf sayang, sini mami rapiin lagi. Savana duduk di kursi dan menarik Azam ke depannya, lalu merapikan rambutnya. Azam tiba-tiba mencium pipinya. Azam sayang mami. Mami juga sayang Azam. Azam lapar, mau makan sesuatu. Azam mau itu mami. Azam menunjuk salah satu makanan dan Savana pun mengambilkan makanan itu. Lalu tak lama Helen yang tadinya bicara dengan Anthony bergabung dengan mereka. Sementara Anthony menghampiri Dario yang terlihat masam. Cemburu ya, goda Anthony. Dario berdecak. Lihat tuh pak, ya gitu setiap hari Azam selalu memonopoli Savana. Aku gak punya kesempatan berduaan saja dengan istriku. Kayaknya seru nih kalau kisah kamu dibuat judul FTV. Aku kalah saing dengan anakku yang masih bocil untuk mendapatkan perhatian istriku. Pah, kesal Dario mendapat ejekan itu. Anthony bukan menenangkan kecemburuannya, malah mengompori. Sekarang Azam berkali lipat lebih manja pak. Aku harus gimana biar Azam gak terlalu manja sama Savana? Bukan Azam yang berubah semakin manja, tapi kamu yang berubah. Aku, heran Dario. Gini ya Dario, Papa sudah memperhatikan kedekatan Savana dan Azam sejak pertama kali Savana menjadi ibu tirinya. Azam memang semanja itu. Bahkan dulu saat umurnya 5 tahun, Azam lebih manja. Kamu saja yang baru menyadari itu. Dario terdiam. Dulu kamu cuek dan tidak memperdulikan Savana. Azam yang selalu ada untuk Savana. Saat kamu membuat Savana menangis, Azam yang menghapus air matanya. Saat kamu dan Azura sibuk dengan Zia, Azam yang menemani Savana dan menghiburnya. Saat Savana tertidur karena menunggu kepulangan kamu, Azam yang mengambilkan selimut dan menyelimutinya. Mungkin ini terdengar menyakitkan, tapi cinta Azam pada Savana jauh lebih besar daripada cinta kamu pada istri kamu, Dario. Anthony mengetahui semua itu dari Bilastri. Anthony memang menyuruh Bilastri memberitahunya apa saja yang Dario lakukan agar jika terjadi sesuatu, Anthony bisa langsung bertindak. Tidak pantas kamu cemburu dengan anak kandung kamu sendiri. Harusnya sekarang kamu berterima kasih pada Azam. Kalau bukan karena Azam, sejak dulu Savana sudah pasti meninggalkan kamu. Tidak ada seorang istri yang tahan dicueki suaminya. Alasan terbesar Savana bertahan di rumah ini karena Azam. Dario semakin diam dan termenung. Papa mengatakan ini bukan bermaksud mengorek luka masa lalu.
Papa hanya ingin kamu tidak terlalu berlebihan dengan anak kecil berumur 8 tahun. Apalagi sekarang Azam baru saja kehilangan Azura. Pasti ada rasa ketakutan di hati Azam. Savana akan meninggalkannya seperti Azura. Kamu lebih dewasa dan lebih kuat menghadapi kenyataan ini. Jadi Papa harap kamu bisa mengendalikan rasa cemburu kamu. Iya Pak, Papa bukan bermaksud menggurui kamu. Sebagai orang yang hidup lebih lama daripada kamu dan sudah melewati bertahun-tahun dalam berumah tangga, Papa ingin memberi kamu 1-2 nasihat. Syukur kamu terima, tidak ya terserah kamu. Kamu sudah dewasa dan bisa menentukan sikap. Tapi nanti jika Azam sudah dewasa dan sikapnya masih semanja itu pada Savana, kamu harus dan wajib menegur. Jelaskan padanya batasan-batasan sebagai anak dan ibu. Iya Pak, Anthony menepuk pundak Dario. Lesu amat muka kamu. Kamu ini sebenarnya sedih karena Savana lebih perhatian sama Azam, atau sedih nggak dapet jatah dari Savana? Pak, aku nggak gitu ya. Itu nomor sekian buatku. Jelas aku ingin perhatian Savana. Masa sih? Anthony tertawa dan meninggalkan Dario yang masih berjejak kesal, lalu menghampiri Helen. Savana dan Azam tak ingin sendiri. Dario pun bergabung dengan mereka. Di sisi lain di depan rumah Ayuma baru tiba bersama Victor, Andrew, dan Lalisa, istri Andrew. Lalisa baru tiba dari Singapura tadi siang bersama anak-anaknya. Mereka ingin bertemu Savana, tapi karena acara ini private, Andrew hanya mengajak Lalisa, tidak dengan anak-anaknya. Mama gak sabar mau ketemu Azam, ucap Ayuma dibalas anggukan yang lain. Ayuma turun dari mobil dan tak lama ada mobil memasuki halaman rumah. Itu mobil Arsen dan Abian. Ayuma, lirik Abian dari balik jendela mobil. Mata sayu Abian berbinar, senang melihat sosok cantik yang memakai gaun biru itu. Sosok yang beberapa hari yang lalu sah menjadi mantan istrinya. Warna biru menjadi dress code malam ini. Warna kesukaan Azam dan warna biru sangat cocok untuk Ayuma. Itu Ayuma, Arsen? Iya Pak. Dengan tak sabaran Abian turun dari mobil, namun karena tidak hati-hati Abian tersandung dan tersungkur di paping halaman. Mas Abian, teriak Ayumah tanpa pikir panjang langsung menghampiri Abian. Kayak anak kecil aja sih kalau jalan suka jatuh, omel Ayumah sambil membantu Abian berdiri. Saat Ayumah sibuk membantu Abian, yang lainnya terdiam dalam kabut kebingungan. Kepanikan Ayumah melihat Abian jatuh dan perhatian Ayumah membantu Abian berdiri sungguh di luar dugaan mereka. Mereka pikir Ayumah sangat membenci Abian dan tidak ingin berdekatan dengan Abian. Tapi ternyata refleks alam bawah Ayumah tidak bisa berbohong. Ayumah mungkin masih memiliki rasa pada Abian, tapi rasa kecewa menutupi perasaan sayangnya. Aku tidak apa-apa, aku baik-baik saja. Abian berdiri sambil memegang lengan Ayuma. Sedetik kemudian setelah menyadari lengannya disentuh Abian, Ayuma langsung mendorong Abian hingga bruk. Abian terjungkal ke belakang. Au pinggangku, Abian memekik. Pak, Arsen berlari menghampiri papanya dan membantunya berdiri. Tante Ayuma tega sekali menyakiti papaku, ucap Arsen dramatis sambil mengusap-usap pinggang papanya. Saya tidak sengaja Arsen, tapi gara-gara tante dorong papa, pinggang papa saya hampir patah loh tante. Tante harus tanggung jawab. Mana ada patah, cuma gitu doang. Udah saya nggak peduli. Ayumah melengos dan menghampiri keluarganya. Victor, Andrew dan Lalisa melempar senyum aneh. Ayumah tidak tahan untuk tidak memutar bola mata melihat senyum menyebalkan itu. Apa? Kenapa kalian senyum-senyum begitu aneh? Tanpa menunggu jawaban mereka, Ayumah langsung masuk ke dalam rumah. Bilastri menyambut Ayumah dan mengantarkannya menuju ke taman tempat dinner ulang tahun Azam. Nyebelin banget sih, kenapa aku harus menolong Pak Tua itu? Harusnya tadi aku membiarkan saja, atau harusnya aku tertawakan saja. Bodoh kamu Ayumah, bodoh. Ayumah mencubit lengannya sendiri dengan gemas.
Kalau gini kan nanti Abian jadi GR dan mengira aku masih mencintainya. Padahal kan tidak, aku justru membencinya. Menyebalkan. Sambil mengikuti Pilastri, Ayumah terus mendumal dan merutuki kebodohannya dirinya. Begitu sampai di taman, Asam yang menyadari kedatangan Ayumah lebih dulu daripada yang lain melambaikan tangan. "Mami, itu Oma Ayumah, Oma." Asam, Ayumah tersenyum ceria dan menghampiri cucunya.